terus saya mau mampir ke Iran. Kita mau melihat bagaimana kehidupan teman-teman umat muslim di sana, dan kita mau melihat bagaimana pengaruhnya Syiah di sana. Itu saya punya teman di Irak, kerja di kedutaan. Itu tinggalnya di bunker di bawah tanah yang kira-kira kalau ada bom aman. Itu kalau mau belanja untuk masak bulanan, itu lapor duluan, lapor kepada petugas keamanan yang nanti dilaporkan ke bidang intelijen wilayah itu bahwa nanti ada orang kedutaan mau belanja sayuran, laporan intel. Begitu nanti dia berangkat, sudah ada petugas intel yang mengawal. Ngawalnya bukan intel itu kemudian tidak pakai seragam, enggak. Ini intel berseragam lengkap, pakai senapan berat. Tahu senapan berat ya? Kalau pistol mah enteng. Ini senapan yang 1 menit bisa 1.500 peluru itu. Yang di atas mobil jeep. Di atas mobil jeep begini, tinggal begini doang. Dan pakai rompi anti peluru. Iya, kalau peluru lah, kalau bom tiap hari bom itu ada di Irak. Mulai dari bom-bom yang kecil sampai bom-bom yang besar. Tidak stabil. Lebih pilih mana kita? Pemimpin yang sewenang-wenang dibanding ekonomi yang tidak stabil, kacau balau, pengeboman di mana-mana. Dan ini Pak yang dirasakan sama warga Irak. Yang ini dirasakan sama warga Libya. Bapak nggak percaya silakan tanya. Nyesel nggak sekarang? Hidupnya lebih susah dari zaman dulu. Mau kemana-mana takut. Musuhnya semakin banyak. Di Irak itu milisi-milisi senjata itu banyak banget. Kalau di kita orang paling tawuran, paling banter bawa celurit. Kalau di sana tawuran Pak, bawa ini tuh Pak. Namanya kalau kita kenal namanya basoka. Coba kalau kita di pasar rumput saling lempar basoka sama granat, apa nggak pusing kita? Depok misalnya, tempatnya tawuran sama begal kan di Depok. Begalnya sudah nggak pakai celurit lagi Pak, pakai senapan mesin, apa nggak repot gitu. Makanya stabilitas dalam ahli sunnah wal jamaah itu sangat penting. Dan ahli sunnah wal jamaah dalam sejarah tidak pernah melakukan kudeta, mulai dari Daulah Umayyah sampai Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah, Imam Hanafi dipenjara, ditangkap karena berbeda dengan penguasa. Imam Hanafi ditangkap dan dipenjara. Imam Syafi'i ditangkap dan disiksa. Gara-gara berbeda dengan penguasa yang waktu itu berfaham Mu'tazilah. Tapi tidak pernah keluar dari lisannya Imam Hanafi, lisannya Imam Syafi'i, ayo kita pulihkan. Ini adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selain imam yang jairun, sudah suruh belum? Wa mujtahidun jahilun. Ini bahaya. Yang pertama tadi faqihun fajirun, seorang ahli agama tapi pelaku dosa besar. Yang ketiga mujtahid jahilun, seorang mujtahid, orang yang dianggap ahli ilmu, orang yang dianggap levelnya di atas kiai, orang yang dianggap seorang tokoh besar, tapi ternyata jahilun, seorang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Orang yang dianggap ahli agama, ketika dia tampil di TV, dia ada orang tanya, dia jawab sepengetahuan dia,
dan jawabannya keliru dan berbahaya buat umat. Berapa banyak sekarang orang-orang yang kalau ditanya 100 jawabnya 150. Padahal ya setengah dari ilmu adalah berani mengatakan tidak tahu pada setiap pertanyaan. Iya, kalau orang bertanya semuanya langsung dia jawab. Imam Syafi'i, Imam Maliki dalam sejarah ditanya 100 pertanyaan yang dijawab cuma 10. Yang 90 beliau menjawab tidak tahu. Kenapa? Karena pertanyaan itu harus betul-betul dibaca, harus betul-betul dianalisa. Di Mesir ada namanya Darul Ifta, rumah permintaan fatwa, 4 mazhab. Di situ ada para guru-guru besar yang setiap hari bersidang. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, beliau bersidang, merumuskan dan memutuskan. Tidak ada satu pertanyaan ditanya hari ini, dijawab hari ini, tidak. Orang nanya, bagaimana hukumnya ini. Haram, tidak boleh. Di Mesir tidak bisa begitu. Tidak boleh orang sembarangan berfatwa. Yang boleh berfatwa cuma satu, mufti. Satu orang atas nama lembaga. Fatwanya mengikat kepada negara. Kenapa? Kalau di Mesir itu kita punya guru, saya punya beberapa guru, ada guru besar fikih Syafi'i. Guru besar fikih Syafi'i itu bukan profesornya yang dilihat. Kalau di kita kan banyak profesor, ya mohon maaf, banyak profesor, tapi ilmunya kalah sama sarjana S1. Ini guru besar fikih Syafi'i namanya Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Itu guru besar, kalau ngajar itu sudah nggak pakai kitab. Hafal kitab, puluhan kitab beliau hafal. Jadi tinggal tanya, kita ngaji bab apa? Bab ini guru. Oke, langsung beliau ngomong, tas. Kita masih pakai kitab. Hafalan kitabnya itu sama dengan hafalan kita surat Al-Fatihah. Jadi nggak mungkin keliru. Kalau kita bolak-balik pun kita nggak mungkin keliru. Beliau menguasai qiraah sab'ah. Dan semenjak umur 20 tahun, baca Quran sudah tidak pakai mushaf. Saya pernah tanya, kenapa Syekh nggak pakai mushaf? Saya kalau pakai mushaf, kagok. Tahu kagok nggak? Keder. Jadi kalau beliau ngaji itu ya di jalan. Saya nemenin beliau itu di perjalanan. Ya, kita habis kegiatan panjang dakwah, jam 12 malam beliau sampai di rumah. Kita murid-muridnya jam 12 malam mandi, sholat, tidur. Beliau habis mandi, murojaah sampai 2:30 pagi. 5 juz. Kita ini gimana mau hafal, guru kita begini, kitanya tidur. Beliau itu guru besar, tapi kalau kita tanya persoalan akidah, kalau kita tanya persoalan tafsir, beliau pasti akan jawab, ya benih, is'al li ustaz. Beliau akan pasti bilang, anakku, tanya sama guru besar tafsir, tanya sama guru besar akidah. Di Azhar itu spesialisasi sangat dihargai. Sama kayak Bapak berobat ke dokter, Bapak punya penyakit paru-paru, Bapak datang ke dokter penyakit kelamin. Tapi kalau di kita, kira-kira ada nggak yang begitu? Sakitnya paru-paru, berobatnya ke bidan, ada nggak? Sama Pak, terkait dengan ilmu agama, kita harus bertanya pada ahlinya. Spesialisasinya apa? Tafsir, maka dia berhak menjawab persoalan-persoalan tafsir. Spesialisasinya fikih, maka dia punya kewenangan untuk menjawab fikih. Makanya sekarang di MUI sudah mulai dirapikan, Pak. Saya di MUI DKI mengawasi kaderisasi, persiapan calon ulama. Itu dites. Jangan cuma berbekal rekomendasi ini
kiriman kita, tolong dididik jadi kader ulama selama 2 tahun, dibiayai oleh negara, dapat gelar S2, bisa masuk MUI. Dikasih dulu baca kitab. Bagaimana bisa orang dikatakan ahli agama tapi tidak bisa baca kitab? Maka mujtahid jahilun atau dibilang orang yang dianggap kiai, orang yang dianggap syekh, orang yang dianggap ulama, tapi ternyata jahilun adalah orang bodoh yang berbicara semaunya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Maka ilmu itu harus berjenjang dan bersanad. Kalau tidak ada ini semua, orang akan ngomong semaunya. Akhirnya muncul dah itu segala bahasa semut, bahasa Suryani, bahasa apa namanya, jaga gawang neraka, manggil malaikat. Itu apa? Jahilun, orang bodoh, tapi berlagak orang sayangnya banyak penggemarnya yang kayak begitu. Maka kita cukupkan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.